Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Nur Almaidasari dengan NIM 2502010111325. Saya dari kelas MJ 220, mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada UAS kali ini, yaitu ditugaskan untuk membuat soal dari salah satu materi setelah UTS. Dan di tugas kali ini saya memilih materi indeks harga untuk saya kerjakan. Jadi sebelumnya saya izin untuk presentasinya melihat buku karena saya membuat videonya terpisah dengan PowerPoint. Jadi saya tidak bisa sambil melihat PowerPoint-nya. Jadi saya melihat buku catatan saya. Jadi saya membuat soal dari materi indeks harga. Nah, di sini soalnya sebagai berikut. Diketahui harga dan jumlah bahan hijab yang digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen pada tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut. Di situ terdapat tabel. Ini ada 4 bahan yang digunakan oleh konsumen. Yang pertama itu ada bahan Paris, ada vol, crinkle, dan juga viskos. Nah, di tahun 2024 itu harganya itu untuk Paris, jadi langsung aja ya, ini untuk harga dan kuantitasnya. Untuk bahan Paris itu di harga 600 dan kuantitas di 2024-nya itu 40. Dan di bahan vol itu harga di 2024 itu 700 dan kuantitas di 2024 itu 30. Dan di bahan crinkle itu pada harga 2024 itu 900 dan kuantitasnya itu 20. Dan di bahan viskos untuk di harga di tahun 2024 itu 800 dan kuantitasnya itu 50. Lanjut ke 2025 itu di bahan Paris dengan harga 620, kuantitasnya 45. Bahan vol harganya 720, kuantitasnya 20. Lalu bahan crinkle itu harganya 930 dan kuantitasnya 25. Dan di bahan viskos itu harganya 850 dan kuantitasnya di 55. Nah, untuk pertanyaannya yaitu tentukan indeks harga tertimbang dengan menggunakan rumus Laspeyres, Pasce, dan Pisser tahun 2025 dengan tahun dasar 2024. Baik, yang pertama kita akan membuat perhitungan soal tersebut menggunakan metode Laspeyres, yang dimana pada metode Laspeyres ini kita membutuhkan data tambahan yaitu Pn dikali Q0 dan juga P0 dikali dengan Q0, yang dimana Pn dikali Q0 adalah penjumlahan harga pada periode tertentu dikalikan dengan kuantitas periode dasar. Lalu P0 dan Q0 itu adalah penjumlahan harga pada periode dasar dan dikalikan dengan kuantitas pada periode dasar juga. Langsung saja kita masukkan dan mencari data yang sudah kita punya, yaitu tinggal mengkalikan saja Pn dikali Q0 seperti yang pada saya sudah kerjakan, yaitu 620 dikali 40 sama dengan 24.800. Lalu 720 dikali 30 sama dengan 21.600. 930 dikali 20 sama dengan 18.600. Lalu 850 dikali 50 sama dengan 42.500. Maka setelah kita mengkalikan Pn dengan Q0 ini, hasilnya itu kita jumlahkan semuanya, maka akan menghasilkan sigma Pn dikali Q0 yaitu 107.500. Nah, Pn dikali Q0 kita kan sudah mendapatkannya ya. Jadi kita sekarang tinggal mencari P0 dikali Q0.
yaitu 600 dikali 40 sama dengan 24.000, 700 dikali 30 sama dengan 21.000, 900 dikali 20 sama dengan 18.000, lalu 800 dikali 50 sama dengan 40.000. Nah, sama saja setelah kita mengkalikan data tersebut, kita tinggal jumlahkan semua hasilnya. Maka terdapat hasil sigma P0 dikali Q0 sama dengan 103.000. Setelah kita mendapatkan dua data tersebut, kita langsung masukkan saja ke rumus Laspeyres, yaitu rumusnya LH sama dengan sigma Pn dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100% sama dengan 107.500 dibagi 103.000 dikali 100% sama dengan hasilnya 104,36%. Untuk metode Laspeyres kita sudah menemukan hasilnya. Nah, yang kedua itu kita menghitung menggunakan metode PASC. Pada metode ini juga kita membutuhkan dua data tambahan, yaitu data Pn dikali Qn dan juga data P0 dikali dengan Qn. Kita tinggal mengkalikan saja. Yang pertama Pn dikali Qn, yaitu 620 dikali 45 sama dengan 27.900. Lalu 720 dikali 20 sama dengan 14.400. Lalu 930 dikali 25 sama dengan 23.250. Dan 850 dikali 55 sama dengan 46.750. Nah, setelah kita mengkalikan data tersebut, kita tinggal jumlahkan saja sama seperti yang sebelumnya, yaitu akan menjadi sigma Pn dikali Qn, yaitu hasilnya 112.300. Kita sudah mempunyai data Pn dikali Qn. Maka selanjutnya kita mencari P0 dikali Qn, yaitu 600 dikali 45 sama dengan 27.000. 700 dikali 20 sama dengan 14.000. Lalu 900 dikali 25 sama dengan 22.500. Dan 850 dikali 55 sama dengan 46.750. Nah, kita juga tinggal menjumlahkan saja. Jadi sigma P0 dikali Qn sama dengan 110.250. Nah, kita sudah mendapatkan dua data tambahan yang kita butuhkan. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus PASC tersebut. Rumusnya adalah pH sama dengan sigma Pn dikali Qn dibagi sigma P0 dikali dengan Qn dikali 100% sama dengan 112.300 dibagi 110.250 dikali 100% sama dengan hasilnya 101,85%. Nah, selanjutnya kita menghitung menggunakan metode Pisser. Metode Pisser ini adalah rata-rata dari hasil Laspeyres dengan PASC. Jadi, rumusnya adalah FH sama dengan akar LH dikali PH, yaitu sama dengan akar LH-nya 104,36 dikali PH-nya adalah 101,85. Maka hasilnya adalah akar 10.629,066. Hasil dari akar 10.629,066 adalah 103,097. Nah, jadi kita sudah mempunyai hasil dari tiga metode yang kita gunakan, yaitu metode Laspeyres kita mendapatkan nilai indeks di 104,36. Lalu metode PASC kita mendapatkan nilai indeks di 101,85, dan yang terakhir metode Pisser kita mendapatkan nilai indeks di 103,097. Kalau Pisser ini kan rata-rata ya. Nah, jadi interpretasinya adalah dari perhitungan tiga metode tersebut menunjukkan bahwa adanya kenaikan harga di tahun 2025 dibanding dengan tahun 2024. Karena apa? Kenapa dibilang naik? Karena nilai indeks yang kita hasilkan itu nilainya di atas 100 semua. Jadi disebut ada kenaikan. Nah, untuk Pisser ini kan dia rata-rata dari Laspeyres dan juga PASC ya. Jadi untuk kita mengetahui nih
naiknya berapa persen ya. Jadi kita tinggal mengurangi hasil pisar ini dikurangi 100. Jadi 103,097 dikurangi 100 sama dengan hasilnya 3,097%. Berarti tahun 2025 ini mengalami kenaikan sekitar 3,097% dibanding tahun 2024. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atas pemaparan hasil soal yang saya buat. Atas kekurangan dan kesalahan, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.